Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suratinisi Channel. Bagaimana kabarnya Yanda dan Bunda semua? Saya doakan panjenengan senantiasa sehat selalu, lancar dalam segala aktivitas dan sukses. Baik Yanda dan Bunda semua, teman-teman guru hebat, kali ini saya ingin berbagi tentang menyiapkan MPLS PAUD di transisi PAUD SD, tentunya di tahun 2023-2024. Nah, ini yang jadi yang jadi request teman-teman itu ketika teman-teman menemukan bahwa MPLS-nya harus 2 minggu, Bunda. Kira-kira kegiatannya apa saja, kan gitu ya. Baik, saya akan sharing dengan panjenengan bagaimana menyiapkan MPLS PAUD apabila memang panjenengan menggunakan waktu 2 minggu ya. Oke, mari kita simak bersama-sama. Maaf, sebelum kita membahas apa kegiatan MPLS itu, kita harus tahu dulu pengertian dari MPLS. MPLS adalah sebagai sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh satuan atau sekolah dalam rangka memperkenalkan para siswa baru terhadap semua hal yang berhubungan dengan sekolah atau satuan. MPLS PAUD memperkenalkan lingkungan sekolah yang membuat anak usia 3-5 tahun atau 3-6 tahun nyaman dan ketagihan kembali ingin ke sekolah setiap harinya. Jadi anak-anak ada rasa kesukaan masuk sekolah. Ini menjadi prioritas utama kegiatan MPLS TK dan PAUD tentunya. Lalu tujuan dari MPLS itu sendiri yaitu satuan atau guru ya, dapat mengenali potensi diri siswa baru. Kemudian dapat membantu siswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kemudian yang nomor 3, menumbuhkan motivasi, semangat, dan bagaimana cara belajar efektif sebagai siswa baru di sekolah. Dan yang keempat, dapat menumbuhkan perilaku yang positif untuk anak-anak. Seru kan? Selanjutnya, ini yang perlu disiapkan sekolah. 1. Persiapkan perencanaan selama kegiatan MPLS dengan matang ya. Jadi programnya itu harus sudah disiapkan sama sekolah. Kemudian persiapkan ID card, tanda pengenal siswa dengan model yang cantik ya. Jadi ada karakternya maksudnya. Kemudian persiapkan icebreaker yang menarik siswa. Persiapkan lagu hari pertama ke sekolah. Monggo lagunya itu sesuai dengan koleksi sekolah ya. Lagunya yang mengenalkan betapa senangnya anak-anak itu akan ke sekolah. Lalu persiapkan hadiah di akhir kegiatan MPLS sebagai bentuk apresiasi guru, apresiasi satuan kepada siswa-siswa baru yang sudah berani masuk sekolah. Di sini ada contoh kegiatan MPLS. 1. Pengenalan kegiatan di sekolah. Kemudian bermain game yang bersifat edukatif dan menarik. Sekali lagi, bersifat edukatif dan menarik. Kemudian pengenalan guru dan staf sekolah seandainya ada ya tendiknya. Kemudian pengenalan tata tertib dan sarana prasarana di sekolah. Dan yang terakhir kegiatan untuk memberikan motivasi pada siswa baru. Ini ya contoh kegiatan MPLS bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri. Nah, kalau panjenengan bisa mengembangkan sendiri silakan. Tapi saya juga ada contoh. Kalau mau contoh saya, oke, saya persilakan juga. Ini teman-teman di hari pertama yang perlu disiapkan guru yaitu anak-anak dikumpulkan di satu ruangan pertemuan atau aula. Kalau tidak punya aula, di halaman depan ya, yang biasanya dipakai upacara. Atau mungkin di dalam kelas juga boleh. Kemudian anak-anak ketika masuk sekolah
sebelum kegiatan dimulai itu upayakan Bu Guru sudah menyetel lagu hari pertama ke sekolah, di mana di situ memberikan afirmasi atau motivasi ke siswa bahwa di sekolah baru ini loh kalian akan menemukan Bu Guru yang ramah, teman baru, pasti kalian suka kalau sekolah di sini. Jadi seperti itu ya. Monggo, lagunya saya tidak apa itu namanya, memberikan satu judul tertentu, tidak. Ini semua Bu Guru silakan cari sendiri. Lalu perkenalan guru dengan menampilkan keterampilan atau keahlian guru. Jadi di sini yang pertama kali harus berkenalan itu adalah guru. Nah, misalnya tempat saya itu kan ada gurunya ada 8 ya, tekniknya 2. Jadi masing-masing guru itu pasti itu mempunyai keahlian atau skill atau keterampilan sendiri-sendiri. Jadi di sini masing-masing guru itu memperkenalkan diri dengan menampilkan keterampilan masing-masing. Misalnya contohnya saya ini kata teman-teman itu kan pandai bercerita dan menirukan karakter suara-suara. Nah, di sini saya ketika berkenalan, saya lalu menggunakan cerita yang menarik bagi mereka. Tentunya topiknya saya sesuaikan, yaitu topik yang mengajak anak-anak suka sekolah. Kemudian ada teman saya guru yang pintar menari, boleh nanti menampilkan gerak-gerak dan lagu. Kemudian ada yang pandai melawak juga silakan, yang pandai sulap silakan. Jadi di sini guru-guru itu di mata anak-anak dan bagi mereka itu suatu motivasi, aku juga bisa loh seperti itu. Rasa berani, rasa percaya diri ini dimunculkan. Nah, kemudian di hari kedua ini gantian. Kalau kemarin di hari pertama guru-guru yang berkenalan ya. Sekarang anak-anak berkenalan. Jadi kita berikan ID card. Jadi anak-anak setelah menyebutkan namanya, ada yang masih malu-malu ya, nggak usah dipaksa. Jadi asal anak sudah berani menyebutkan namanya dan rumahnya. Kalau rumahnya juga dia nggak tahu ya, namanya saja, langsung kita bagi ID card yang sudah disiapkan guru ya. Jadi ID cardnya itu jangan yang berbentuk sederhana, buatlah yang berkarakter, misalnya ada kelinci, bentuk ikan, bentuk apa itu bunga dan sebagainya. Itu nanti per kelompok aja, per kelas. Kelompok A misalnya karakternya kalau mau binatang ya, misalnya ikan. Kelompok B karakter misalnya kelinci gitu. Jadi anak-anak suka gitu. Kemudian setelah anak-anak berkenalan, dibagikan ID card, anak-anak diajak nyanyi lagu untuk dapat mengenal namanya, saling mengenal nama teman ya. Saya juga sebetulnya nggak mau ini sih memberikan referensi lagu ya. Mungkin panjangan sudah punya lagu ya. Monggo silakan. Kalau di sekolah saya menyanyikan lagu ini sih. Siapa namamu, siapa namamu, aku ingin kenal denganmu, senangnya hatiku. Jadi seperti itu ya. Monggo dilanjutkan sendiri, atau mungkin panjenengan pasti punya apa itu koleksi lagu yang banyak ya. Kemudian juga kita berikan ice breaking ya, ice breaking tentang bagaimana supaya anak saling mengenal. Jadi seperti itu, cari sendiri ice breakingnya. Oke, di hari ketiga kita isi apa ya? Permainan, game yang melibatkan anak-anak ya. Bisa dikasih tepuk ya, guru membuat tepuk baru, tepuk my name atau sapa teman, game tebak warna, tebak nama benda, tebak gaya, gerak dan lagu. Monggo berikan kegiatan-kegiatan yang menghibur, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan anak ya. Silakan. Oke, selanjutnya di hari keempat kita menguatkan kolaborasi ya. Maksudnya di sini apa? Tim ya. Kita menguatkan anak-anak supaya mau lebih mengenal temannya, lebih mau terbuka. Makanya dibuatkan kegiatan yang bersifat kelompok gitu. Contoh kegiatannya misalnya menggambar secara kelompok. Kita siapkan kertas yang besar ya. Lalu anak-anak 3 atau 4 anak satu kelompok dengan krayon atau media warna satu dipakai satu kelompok. Jadi di situ anak-anak latihan menghargai teman ya. Ketika mau
mengambil warna merah ternyata masih dipakai teman lainnya, dia harus menunggu atau ganti warna lainnya. Jadi di sini memang kita bermaksud menguatkan kelompok, kita memberikan kegiatan dan pembelajaran edukatif bagaimana cara menghargai teman, bagaimana cara menjalin kerjasama yang bagus dengan teman. Jadi nggak berebut, nggak harus saya dulu, tidak. Jadi di sini ditanamkan rasa bagaimana bisa menghargai teman ya. Atau mungkin sebelum kegiatan itu kita ajak senam bersama ya, atau permainan tradisional yang bersifat kelompok ya. Terus lomba menyusun menara bangunan dari Lego atau balok secara berkelompok. Lomba kelompok menampilkan keberanian bernyanyi, banyak sekali kegiatan-kegiatan kelompok, monggo jenengan eksplor sendiri. Nah, sekarang di hari kelima, 1 minggu itu di tempat saya itu kan 5 hari ya belajarnya, jadi ini hari terakhir, hari kelima, anak-anak sudah, kemarin kan sudah latihan kelompok ya, oh ternyata berkelompok itu enak loh ya. Kita bisa berbagi dengan teman, kita bisa menghargai teman. Nah, di sini anak-anak sudah dikenalkan kelompoknya, maksudnya kelasnya. Yang kelas A1, bu gurunya ini, yang kelas A2, bu gurunya ini, yang B1, bu gurunya itu, yang kelompok B2. Jadi, anak-anak sudah masuk kelompok kelasnya masing-masing gitu ya. Di sini dipandu dengan guru kelasnya, wali kelasnya, anak-anak diajak kita kenalkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah dan fungsinya. Tapi bu guru di sini sudah janjian dengan guru lainnya supaya tidak tabrakan ya nanti. Misalnya saya dimulai dari dapur dulu, saya dimulai dari perpustakaan dulu, saya dimulai dari ruang UKS dulu, saya dimulai dari ruang kantor kepala sekolah dulu. Jadi nanti nggak tempuk gitu ya, nggak tubruan. Jadi sudah kita bagi ya. Nah di sini anak-anak selain dikenalkan ruangan, nama ruangan, terus siapa yang ada di ruangan tersebut. Misalnya ini ruang kepala sekolah atau kantor. Yang ada di sini adalah ibu atau bapak kepala sekolah. Itu fungsinya untuk menerima tamu. Jadi dikenalkan nama ruangannya, siapa yang menghuni, lalu fungsi dari ruangan tersebut ya. Kemudian di kegiatan kedua, setelah kita kenalkan semuanya, kita yang wajib kita kenalkan itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu pengenalan toilet training ya. Jadi anak-anak kita latih, kita kenalkan kamar mandi, toilet itu gunanya untuk apa dan cara menggunakan toilet. Jadi kalau di sini itu sudah mulai nama ruangan, terus fungsinya dan cara menggunakannya. Jadi misalnya anak-anak nanti mohon maaf itu kan kita latih untuk mandiri ya. Ketika kalian nanti BAK atau BAB nanti tempatnya di sini ya. Caranya kalau BAK itu ada tulisan di dinding. Kalau kelompok B kan sudah bisa membaca ya. Ada tulisan SKS, artinya siram, kencing, siram. Jadi sebelum kalian kencing disiram dulu, lalu kencing disiram lagi. Tujuannya apa? Supaya tidak meninggalkan bau. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada gambar logo ya. Kalau di tempat saya itu kan toilet anak laki-laki dengan anak perempuan kan dibedakan. Yang pakai rok ini untuk girl, untuk anak perempuan. Yang pakai celana ini untuk boy, anak laki-laki. Jadi seperti itu kita kenalkan. Kemudian cara mencuci tangan yang benar, 6 langkah itu kita kenalkan. Ya, jadi di sini memang kita kenalkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat ya, yang dikenalkan di hari kelima itu yaitu toilet training dan PHBS. Karena kadang-kadang anak-anak TK itu kalau nggak kita ajarin cara mencuci tangan yang benar itu cuma tangan itu nggak digerakkan, ditaruh di bawah kran, terus selesai sambil dikibas-kibaskan kan seperti itu. Jadi kita latih nanti di hari Senin. Ketika anak-anak makan bekal itu sudah mulai antri cuci tangannya, lalu sudah mulai bisa dengan cara yang betul. Jadi benar-benar sudah bersih dengan menggunakan tentunya sabun.
Oke Bunda, Yanda semuanya, teman-temanku yang hebat, sekarang minggu kedua di hari Senin. Tentunya anak-anak sudah dikenalkan upacara bendera. Jadi kalau minggu pertama kemarin kan belum ada upacara bendera ya. Di hari kedua, minggu kedua, hari pertama, hari Senin itu anak-anak diajak upacara bendera. Ini loh nak, kalian kalau setiap hari Senin ada kegiatan upacara bendera, jadi tempatnya di sini gitu. Jadi kita kenalkan mulai tata tertib dan peraturan sekolah. Di minggu kedua itu sudah mulai ke tata tertib dan peraturan sekolah. Lalu setelah anak-anak kita kenalkan dan kita ajak upacara bendera, anak-anak kita ajak masuk ke kelasnya masing-masing. Guru mengajak siswanya masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, di sini yang perlu kita kenalkan ke anak-anak yaitu di kelas itu ada apa saja. Oh, ada alat permainan, kan seperti ini. Seperti itu ya. Terus ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada alat peraga. Kemudian anak-anak juga dikasih cerita yang menarik ya, supaya bisa di situ nanti tujuannya memperkenalkan aturan main atau kesepakatan kelas. Jadi kita berikan cerita yang topiknya tentang tata tertib di dalam kelas. Jadi contohnya habis main itu harus dirapikan karena ini mainan kita bersama. Jadi seperti itu. Habis membaca buku di pojok buku harus dirapikan, harus dikembalikan bukunya. Kita rawat bukunya ya supaya tidak cepat rusak, seperti itu. Jadi aturan-aturan main di kelas itu kita kenalkan. Dan anak-anak khususnya kelompok B ya, itu sudah bisa diajak membuat kesepakatan kelas ya. Kelompok A juga diajak membuat kesepakatan kelas, tapi yang dominan Bu Guru. Bu Guru menyampaikan anak-anak kita ajak untuk voting. Misalnya, bagaimana sayang apabila kita masuk kelasnya itu sepatunya disimpan di luar. Karena apa? Kita jelaskan alasannya. Kadang-kadang ada anak yang tidak mau ya, dia tetap mau pakai sepatu gitu. Karena di dalam ada karpet, tempat kita duduk, kita mendengarkan cerita. Nanti kalau sepatunya tidak dilepas dan disimpan di luar, karpetnya jadi kotor. Nanti kalian duduk, bajunya jadi kotor. Bagaimana? Setuju? Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi ada alasannya. Untuk kelompok A kan Bu Guru yang mempunyai inisiatif atau ide untuk kemudian dilontarkan ke anak-anak. Kalau kelompok B, insya Allah perlahan karena pengalaman di kelompok A kemarin, jadi sudah mulai bisa diajak membuat kesepakatan kelas atau aturan kelas, tapi masih dibantu Bu Guru, dipancing, dimotivasi lah. Perlu saya jelaskan di sini Bunda, kenapa sih kesepakatan kelas itu harus dibuat ya? Di sini ada alasannya ya. Jadi memang anak-anak kita ajak untuk berlatih menyampaikan aspirasi, ide atau gagasannya. Kemudian anak juga belajar menanggapi tanggapan ya ketika tidak setuju. Jadi memang ini anak-anak secara tidak langsung itu sudah belajar mengkomunikasikan ya gagasan dan idenya. Kemudian kita juga belajar menghargai orang lain. Jadi ketika ada temannya yang berbicara, yang lainnya mendengarkan. Jadi seperti itu. Kita juga ajak anak untuk voting atau memutuskan dengan suara terbanyak. Di sini juga kita ajari ke anak-anak bagaimana cara menghargai pendapat orang lain. Dan belajar menerima mufakat. Kalau sudah voting, disepakati bersama, ya harus kita terima, kan seperti itu. Dan yang terakhir tentunya bertanggung jawab menjalankan kesepakatan bersama. Fungsinya sangat banyak dan luar biasa. Karena di pendidikan anak usia dini, penanaman karakter itu yang lebih utama. Bukan kognitifnya ya, tapi pendidikan karakter, adab-adab itu loh Bun. Jadi kognitif nanti menyertai. Baik teman-teman hebatku, sudah sampai di hari kedua. Hari Senin kemarin tuh kan kita sudah latihan membuat tata tertib atau kesepakatan kelas ya. Nah di hari kedua ini kita belajar bagaimana melaksanakan tata tertib kelas.
Jadi anak-anak sudah kita ajarin, sebelum masuk kelas, anak-anak itu harus berbaris dulu di depan kelas yang rapi ya sayang. Kemudian sebelum masuk kelas, berbaris rapi, kalian memberi salam. Nah, mungkin di sekolah-sekolah tertentu ada cara sendiri ya bagaimana cara memberi salam kepada bu guru. Mungkin dengan cara apa ya, kalau di kelas saya itu mohon maaf ya, saya kasih gambar gitu loh Bunda. Jadi salamnya itu anak-anak memilih gambar apa yang dia sukai gitu. Misalnya gambar tos ya tos, gambar jabat tangan ya jabat tangan, kalau gambar hati ya peluk, kan seperti itu ya kalau di kelas saya ya. Tapi mungkin di sekolah panjenengan punya cara tersendiri, silakan ya, monggo silakan. Jadi ini aturan ketika mau masuk kelas ya. Lalu anak-anak menyimpan sepatunya di tempat sepatu, di rak sepatu ya. Kemudian ketika sudah menyimpan sepatu dan melepas dan menyimpan sepatu di rak sepatu sendiri, tujuannya yaitu melatih kemandirian siswa. Jadi kita sarankan ke orang tua sih kalau di tempat saya pakainya sepatu yang melekat itu loh, kretekan, jadi jangan tali ya. Kalau tali itu anak-anak sulit ya, anak-anak sulit, kesulitan, nanti kasihan. Ketika teman-temannya sudah bisa, sudah masuk kelas, dia masih apa itu namanya sibuk dengan talinya. Walaupun bu guru membantu, mungkin di dalam hatinya ada rasa malu gitu loh, temanku udah bisa aku belum, kan gitu. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri ya, itu tadi pakai kretekan itu tadi ya, atau yang melekat sepatu yang apa ada lekatannya itu. Kemudian anak-anak juga kita kenalkan, kalau di tempat saya itu kan setiap anak mempunyai loker sendiri ya untuk menyimpan tas. Nah, di sini anak-anak juga mulai kita ajak mengenal namanya sendiri. Jadi bu guru sudah menulis namanya mereka, namanya anak-anak penghuni kelas tersebut. Kita tulis dengan karakter yang lucu, yang unik, yang menarik. Anak-anak lalu kita suruh atau kita dorong untuk menempelkan namanya itu di lokernya. Jadi bebas anak-anak memilih di loker mana dia menempelkan. Tapi dia harus bisa menjelaskan, menjawab namanya gitu. Misalnya saya panggil ya, Sean gitu, Sean maju gitu. Namamu siapa? Sean. Nah, bareng ngono. Mohon maaf orang Jawa. Setelah itu kita tunjukkan, benar ini namamu? Benar Bunda. Coba sebutkan huruf apa saja yang ada di situ. S-E-A-N. Oh iya betul, silahkan tempel gitu. Jadi untuk kelompok B ya ini, untuk kelompok B. Kalau kelompok A ya belum ya, baru masuk ya, jangan ya Bunda ya. Ini untuk kelompok B yang di kelompok A sudah mengenal huruf, jadi seperti itu. Lalu dia akan menempelkan, dia tahu ketika masuk kelas aku akan menaruh tasku di loker itu loh, gitu kan, ada namanya, ada yang sudah ditempel ya. Jadi anak-anak udah tahu rasa tanggung jawabnya. Jadi nggak akan menaruh tasnya sembarangan di loker orang lain, tapi di lokernya sendiri. Nah, di hari ketiga, anak-anak kita ajak latihan diskusi. Diskusi tentang apa ini? Karena mau selesai ya, anunya itu apa itu namanya MPLS-nya itu kan nanti ada pensi ya, pentas seninya anak PAUD gitu loh. Jadi anak-anak kita ajak diskusi karena nanti masing-masing kelas akan menampilkan pentas seni. Nah, kita ajak diskusi. Besok kita di aula ada pentas seni. Kira-kira kita mau nampilin apa ya? Menyanyi, bermain tepuk, atau gerak dan lagu. Kita tawarkan ke mereka. Lalu anak-anak setelah menyampaikan pendapatnya, nyanyi Bunda, misalnya gitu. Oke, kita nyanyi lagu apa ya? Jadi di sini selain diskusi, anak-anak diajak ketika sudah menemukan kesepakatan ya. Misalnya menyanyi, bu guru sudah menyiapkan lagunya. Nanti kita nyanyi lagu ini, yuk kita belajar yuk.
Atau mungkin anak-anak mau gerak dan lagu juga boleh, bermain tepuk juga boleh ya. Ada yel-yelnya. Jadi di sini anak-anak benar-benar kita ajak untuk diskusi ya. Oh iya, nanti mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, ini hari Rabu ya, hari ketiga itu anak-anak sudah mulai dilatih untuk membawa bekal dari rumah ya Bunda ya. Jadi ada kegiatan makan bekal. Jadi yang seperti saya sebutkan di hari Sabtu ya, mulai hari Senin, anak-anak sudah latihan mencuci tangan dengan bergiliran, lalu makan bekalnya, lalu istirahat, terus pulang ya. Jadi setelah diskusi dan latihan ini, seperti yang kemarin ya, setelah membuat kesepakatan kelas, terus istirahat, makan bekal sendiri, bermain, masuk pulang. Karena pulangnya kalau di MPLS itu, kalau di tempat saya itu jam 9 di hari pertama ya, di minggu pertama. Di minggu kedua sudah mulai kita tambah 30 menit jadi setengah 10. Jadi belum full time ya, kalau full time-nya itu kan jam 10 gitu. Oke, di hari keempat pensi ini yang ditunggu-tunggu ya. Jadi setiap kelas dipimpin guru kelas menampilkan aksi atau atraksi seninya. Nah, boleh loh anak-anak itu kita ajak pakai baju seragam kelas ya, pakai baju seragam kelas dengan tema, misalnya kelompok B1 besok temanya merah putih ya, kita pakai baju merah putih. Jadi kalian boleh nanti kalau yang punya kaos putih pakai celana merah, atau yang punya kaos merah pakai celana putih. Jadi silakan, itu nggak kita tentukan ya, apa itu namanya model bajunya harus kaos dan sebagainya, tidak. Kita hanya ingin kerjasama dengan orang tua. Mama, Papa, besok itu ada pensi loh, mau penutupan MPLS. Coba anak-anak dikasih ini temanya kelompok B1 pakai tema merah putih, tolong ya. Kalau nggak punya baju merah putih ya nggak apa-apa deh. Pakai baju putih saja, tapi nanti dibantu pakai bandu merah atau pita merah. Atau mungkin anak laki-laki punyanya baju merah, nggak punya putih, pakai topi putih seperti itu. Jadi pokoknya temanya ada merah dan putih aja. Tapi ini nggak harus itu loh ya Bunda ya, monggo silakan panjenengan kalau mau pakai seragam sekolah, karena masih pertama masuk ribet pun nanti orang tua tiba-tiba menggerutu, oh ya silakan gitu loh ya. Saya hanya memberikan ini ya, ini di sekolah saya, di kelas saya khususnya memang seperti itu. Kemudian akhir pensi, anak-anak kita ajak makan telur dan minum susu bersama. Di sini kita kenalkan anak-anak tentang gizi seimbang ya, makanan yang mengandung protein ya. Jadi telur itu sangat bagus loh untuk badan kita. Ini telur rebus ya Bun ya, dan susu. Jadi anak-anak kita ajak makan telur dan minum susu bersama. Oke ya dan Bunda hebat. Hari kelima, hari terakhir. Nah, sebelumnya anak-anak ketika pulang, gurunya itu bungkusin hadiah kecil ya, dengan bungkus yang sama. Kalau kertas koran ya koran semua. Kalau mau kertas krep kertas emas ya kertas emas semua. Kalau mau kertas coklat yang biasanya dibuat bungkus, ya pokoknya nggak boleh beda ya, semua bungkusnya itu sama. Lalu pagi hari sebelum anak-anak datang, dengan dibantu, kalau di tempat saya kebetulan ada tendik ya, dan ada pesuruh sekolah, pagi-pagi sebelum anak-anak datang kita sudah bilang ke Pak kebunnya ya, Pak tolong ya nanti habis nyapu ini disembunyiin di sekitar sekolah deh. Jangan sampai satu gerombolan tapi dipencar gitu, dipencar. Nah, kemudian setelah bungkusan hadiah kecil itu tadi kita sebar, kita sembunyikan. Kalau di tempat saya itu ini Bun, monggo ya masing-masing sekolah ya, kita kasih jajanan yang murah itu loh Bun, yang 1000-an. Jadi karena murid kami banyak ya, misalnya 80 atau 100 itu kita buat sama ya, harganya itu sama gitu loh. Jadi kalau 1000-an semua gitu, kita bukan nilai harga ininya ya, jajannya ya untuk mereka, tapi penjelajahan, dan ketika menemukan itu membuat adrenalin mereka itu positif gitu, seneng gitu ya, bangga kalau bisa menemukan. Nah, tapi anak-anak sudah kita jelaskan bahwa
Tidak boleh double ya sayang. Kalau double, berbagi dengan teman yang tidak menemukan. Karena Bunda sudah menyiapkan sejumlah anak-anak. Nanti kalau double kasihan yang tidak dapat. Kita kan sayang sama teman. Jadi di sini kita latih empati ya, empati. Tapi sebelum ke berburu harta karun, kalau saya namakan itu berburu harta karun ini Bun. Anak-anak itu kita kasih dulu kegiatan-kegiatan, misalnya nyanyi-nyanyi dulu, ice breaking dulu, game dulu, bermain dulu, senam dulu. Lalu setelah itu di seperempat menit gitu ya, anak-anak kita sampaikan bahwa kalian semuanya hebat, kalian semuanya pintar. Bu Guru punya hadiah, tapi hadiahnya harus dicari sendiri. Bu Guru sudah menyiapkan hadiah ada di sekitar kita, tapi disembunyiin, kalian cari sendiri ya. Tapi ingat, tidak boleh double. Kalau anak-anak menemukan 2, nanti dibagi temannya yang tidak menemukan ya sayang. Kalian kan anak hebat, anak soleh dan soleha, seperti itu. Setelah itu anak-anak akan mencari dan berbagi dan dinikmati. Setelah itu biarkan mereka bermain, lalu kita ajak masuk, kita tutup dengan informasi bahwa mulai minggu depan kita sudah belajar. Kalian suka? Nah, kalau kalian suka harus sekolah, karena sekolah itu menyenangkan, ada bu guru yang ramah, ada teman-teman yang baik, terus kalian bisa bermain, mainannya banyak, kan seperti itu ya. Jadi memotivasi mereka. Dan kita sampaikan juga ke orang tua bahwa untuk pendampingan anak-anak cukup 1 minggu. Setelah itu tolong mama papa lepas, biarkan anak-anak bersama kami para guru di TK supaya melatih kemandirian anak, keberanian, kepercayaan diri. Kita juga harus menjamin ya ke orang tua bahwa anak-anak itu bersama kita aman gitu ya. Jadi itu Yanda dan Bunda yang bisa saya sharingkan. Semoga bermanfaat ya. Dan tolong ketika ada kritik dan saran, saya orangnya terbuka, tulis aja di komentar apa yang masih kurang. Insya Allah saya akan akan merubah atau merevisi, mungkin ada yang salah dari kata-kata saya, atau mungkin ada tambahan bisa untuk materi saya next untuk membuat konten. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat selalu dari saya. Tetap semangat belajar, semangat berbagi, dan semoga apa yang kita lakukan berdampak bagi anak-anak kita, khususnya di TK kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.